Perkenalkan, nama saya Vidi Pratama dari Prodi Bisnis Digital Sore. Di sini saya ingin mempresentasikan judul presentasi saya yaitu Himpunan dalam Matematika Bisnis. Menurut saya, Himpunan Matematika Bisnis adalah cabang matematika yang mengkaji konsep dan aplikasi himpunan dalam konteks dunia bisnis. Dan menurut saya definisi Himpunan Matematika Bisnis yaitu merupakan kumpulan objek atau elemen yang saling terkait dalam konteks dunia bisnis. Dalam himpunan ini kita mempelajari hubungan dan operasi di antara elemen-elemen tersebut. Untuk operasi dasar pada Himpunan Matematika Bisnis dari saya itu di sini ada penjumlahan, pengurangan, irisan. Untuk yang penjumlahan, operasi yang dilakukan penjumlahan menggabungkan dua atau lebih himpunan dalam satu himpunan baru. Dan untuk pengurangan, operasi yang dilakukan untuk menghapus elemen-elemen tertentu dari suatu himpunan. Untuk irisan, operasi ini menggabungkan atau mencari elemen yang sama dalam dua atau lebih himpunan. Untuk contoh penjumlahan yaitu dapat kita ambil himpunan A ada angka 1, 2, 3 dan untuk himpunan B ada 4, 5, 6. Di sini himpunan barunya yaitu berisi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang pengurangan contohnya di himpunan A ada 1, 2, 3 dan himpunan B ada 3, 2, 3, 4. Jadi hasil himpunan A dikurang himpunan B yaitu 1. Karena di himpunan B ada 4, di himpunan A tidak ada 4, jadi empatnya kita tidak ambil. Untuk yang irisan, operasi ini dapat kita ambil yaitu himpunan A ada angka 2, 5, 7, 9. Untuk yang B 0, 5, 8, 9. Dan hasilnya yaitu irisannya 5 sama 9. Karena di A ada 5, 9, di B ada 5, 9. Untuk himpunan bagian, menurut saya dapat disebut juga sebagai himpunan kuasa, himpunan yang berisi semua subhimpunan dari sebuah himpunan. Dengan kata lain, himpunan bagian adalah kumpulan dari semua himpunan yang mungkin dibentuk dari elemen-elemen suatu himpunan. Jadi himpunan bagian dapat berisi semua himpunan yang dapat dibentuk dengan elemen-elemen himpunan AA termasuk himpunan kosong dan AA itu sendiri. Untuk diagram Venn menurut saya adalah representasi visual antara himpunan-himpunan. Diagram ini dibentuk oleh lingkaran-lingkaran yang tumpang tindih atau tidak tumpang tindih sesuai dengan hubungan antara elemen-elemen himpunan tersebut. Contoh misalkan kita memiliki dua himpunan dan di himpunan A ada 1, 2, 3, 4 dan di himpunan B ada 3, 4, 5, 6. Di sini lingkaran A mewakili elemen-elemen dari himpunan AA, lingkaran B mewakili elemen-elemen dari himpunan B, dan area tumpang tindih mewakili elemen-elemen yang ada di kedua himpunan A cap B atau A gabungan dari B. Dan untuk selanjutnya himpunan kosong. Di sini menurut saya himpunan kosong atau disebut juga himpunan nol adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi simbolnya yaitu tak hingga digunakan untuk mempresentasikan himpunan yang tidak berisi elemen apapun. Untuk himpunan universal ini menurut saya himpunan universal adalah mencakup semua elemen yang relevan dalam suatu konteks
atau permasalahan tertentu. Himpunan ini menjadi dasar atau kerangka di himpunan ini menjadi dasar atau kerangka referensi untuk membahas himpunan-himpunan lainnya dalam konteks tersebut. Contoh, jika kita sedang membahas himpunan AA dari semua siswa yang terdaftar di sebuah sekolah, maka himpunan universal ini akan menjadi himpunan dari semua individu yang bisa menjadi siswa di sekolah tersebut, termasuk siswa kelas 2 dan seterusnya. Universal sama dengan di dalamnya siswa kelas 1, siswa kelas 2, siswa kelas 3. Dalam konteks matematika ini, universal sering kali merupakan semua bilangan asli, semua bilangan bulat, atau himpunan bilangan real, tergantung pada permasalahan atau pembahasan yang sedang dihadapi. Untuk selanjutnya, di sini himpunan bilangan berisi himpunan bilangan bulat, asli, real, dan rasio. Untuk yang pertama, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang lebih dari 0. Himpunan bilangan asli yaitu himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Contohnya N sama dengan 1, 2, 3, 4. Untuk himpunan bilangan bulat, ini mencakup semua bilangan bulat baik positif, negatif, maupun 0. Contohnya, di sini ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Untuk himpunan bilangan rasio, ini terdiri dari semua bilangan yang bisa dinyatakan sebagai pecahan dua bilangan bulat dengan penyebut tidak sama dengan 0. Contohnya, Q sama dengan 1/2, negatif 3/4, 7. Untuk himpunan bilangan real, ini mencakup semua bilangan, baik rasional maupun irasional. Setiap titik, contohnya, mencakup sebuah angka seperti 3, negatif 2,5, kuadrat 2, dan V, dan sebagainya. Semua himpunan ini membantu kita mengkategorikan bilangan sesuai dengan sifat-sifat matematisnya. Dan untuk selanjutnya, himpunan komplement. Di sini menurut saya himpunan yang berisi elemen yang bukan termasuk dalam suatu himpunan lain. Dalam konteks bisnis, himpunan ini dapat digunakan untuk mencari elemen yang tidak termasuk dalam kategori tertentu. Dan contohnya di himpunan A berisi angka 2, 4, 6, 7, 8. Dan himpunan B ada 1, 2, 4, 7, 9, 13. Di sini bilangan aslinya 14, maka C sama dengan 3, 5, 8, 11, 12, 14. Dan untuk selanjutnya, contoh penerapan himpunan matematika bisnis pada perusahaan, analisis pelanggan. Karena himpunan matematika bisnis dapat digunakan untuk menganalisis profil pelanggan dan segmen pasar dalam upaya memperoleh keuntungan yang lebih besar. Riset pasar. Himpunan matematika bisnis dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pasar sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi. Dan yang terakhir, pengelola keuangan. Himpunan matematika bisnis dapat digunakan untuk mengelola keuangan perusahaan seperti mengatur anggaran, menghitung laba dan rugi,
serta merumuskan strategi keuangan. Dengan ini saya akhiri, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.